tanpa pengaman dan berhubungan secara adekuat. Adekuat itu artinya frekuensinya cukup. Nah, kira-kira berapa kali yang dikatakan cukup? Berapa kali? Ada yang tahu? 3-4 kali per minggu, Dok. 3-4 kali per minggu, iya betul. Jadi 3-4 kali per minggu. Jadi bukan setiap hari. Jadi biasanya 3 atau 4 kali seminggu. Jadi dikatakan infertilitas jika pasangan tadi sudah berhubungan 3-4 kali seminggu selama 1 tahun tanpa menggunakan pengaman. Nah, kalau dia tetap nggak punya anak, baru dikatakan infertilitas, baru kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya dia baru, anggaplah dia baru menikahnya baru 5 bulan, terus belum punya anak, nah itu belum dikatakan infertilitas. Atau misalkan perempuannya ini kemarin pakai KB hormonal, baru lepas KB hormonalnya 3 bulan, terus dia bilang kok dia nggak punya anak, takutnya infertilitas, itu juga belum, karena belum mencapai 1 tahun. Nah, kalau untuk pada pria, kalau memang nanti kita curiga ke arah infertilitas, yang paling gampang adalah periksa spermanya, analisa spermanya. Nah, sperma itu jumlahnya adalah harus lebih dari 15 juta. Jadi, jumlah yang dikatakan normal adalah di atas 15 juta. Nah, kemudian kalau dia jumlahnya kurang dari 15 juta, maka kita katakan oligospermia. Oligo berarti jumlah spermanya sedikit. Terus kalau untuk morfologi normal itu adalah di atas 4%. Morfologinya artinya sperma itu kan dia punya kepala, dia punya leher, dia punya ekor. Nah, kalau nanti yang kelihatan cuma kepalanya aja atau yang kelihatan cuma ekornya, nggak ada kepalanya, itu kan kita katakan morfologinya nggak normal. Jadi untuk dikatakan normal, morfologi normal ini ada kepala, leher, dan ekor ini harus lebih dari 4%. Jadi minimal 4%. Kemudian kalau ternyata kurang, maka kita katakan teratospermia, berarti ada kelainan bentuk. Sedangkan kalau untuk motilitas sperma, itu nanti ada namanya sperma A, B, kemudian nanti ada yang C. Jadi biasanya penjumlahannya adalah kalau A itu berarti yang bergerak, kalau yang B itu yang bergerak tapi nggak progresif. Artinya geraknya lambat atau geraknya muter-muter. Sedangkan yang C biasanya adalah sperma-sperma yang tidak bergerak sama sekali. Jadi kalau kita jumlahkan sperma yang bergerak itu adalah 32%, harus lebih sama 32%. Sedangkan kalau untuk total itu harus lebih dari 40% total. Nah, kalau ternyata nanti ada kelainan pada motilitas, itu kita sebut dengan astenospermia. Jadi nanti bisa aja diagnosisnya oligospermia atau oligoteratospermia, atau kalau tiga-tiganya bermasalah oligoteratoastenospermia. Jadi masing-masing itu harus dilihat cut off-nya berapa untuk dikatakan spermanya itu mengalami kelainan. Oke, sekarang kalau pada perempuan itu untuk evaluasi infertilitasnya dapat menggunakan HSG atau hysterosalpingografi. Nah, hysterosalpingografi itu nanti kita masukin kontras tapi ke dalam genitalia, vagina, lewat vagina, kemudian ke uterus dan kemudian masuk ke tuba falopi. Nah, normalnya adalah harus ada spill. Jadi kontrasnya tadi terkeluar ke dalam intraabdomen. Nah, ke sini. Nah, itu normalnya begitu. Nah, tapi kalau misalkan tuba perempuan ini mungkin ada stenosis atau ada sumbatan, maka nanti kita nggak melihat si kontrasnya itu masuk ke bagian distal. Jadi kalau kita lihat di sini, ini normal, dia tetap masuk. Nah, kalau ini dia cuma sampai sini. Nah, ini kemungkinan ada sesuatu, entah itu tumor, entah itu ada scarring dari tuba, mungkin dia sering PID dulu sehingga di sini ada jaringan sikatrik. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya infertilitas juga karena nanti bakal menghalangi pertemuan antara sperma dan ovum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?